invite to speak ya Kak, silakan di ACC. Halo, halo, selamat datang. Halo Kak Intan. Oke, jadi hari ini kita bakal ngomongin tentang cara atau teknik bangun komunikasi lancar jaya dengan pasangan. Sebentar, sebelum gue mulai, gue akan invite speaker kita. Jadi gue nggak akan sendiri di sini. Jadi gue akan ditemani Kaulan as a co-host dan of course speaker kita sebagai expert di sini dalam membahas teknik bangun komunikasi lancar jaya dengan pasangan. Nah, buat Kak Indra dan Kak Wulan, aku udah invite to speak. Silakan di ACC ya. Atau coba request to speak deh. Karena gue invite kayaknya belum masuk karena Twitternya error. Begitu. Terus, by the way, nanti kalau misalnya teman-teman mau sharing gitu tentang hubungannya dengan doi, dengan suami istri, itu bisa langsung request to speak aja ya. Karena pasti gue asis. Oke, halo Kak Indra, udah jadi speaker nih. Halo Kak Indra, bagaimana Kak kabarnya? Yes, selamat malam. Kedengaran suara saya? Malam Kak. Kedengeran jelas? Aman, oke. Aman. Gimana Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah kabar baik. Gimana teman-teman di sana? Sehat-sehat? Oh, saya sehat nih. Sehat dan baik. Walaupun ini suaraku kalau misalnya terdengar bindeng nggak sih? Kayak agak serak-serak gitu karena lagi ini sakit tenggorokan sebenarnya. Agak dahak gitu loh. Oke, nggak apa-apa, lebih stereo sedikit. Oh gitu ya? Agak ngebas gitu ya? Oke, oke. Nah, di sini Kak Indra aku nggak sendirian karena akan ditemani co-hostku, Kak Wulan. Halo Kak Wulan. Halo Debbie, halo Kak Indra, apakah suaraku terdengar? Alhamdulillah terdengar sangat jelas. Yes. Oke, oke. Mungkin langsung aja aku buka ya Kak Indra. Jadi Siap-siap. sebelum Kak Indra boleh deh kenalan dulu deh sama teman-teman di sini. Oke. Ya. Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Indra Noveldi, sehari-hari sebagai seorang konsultan pernikahan dan sudah menerbitkan sebuah buku yang berjudul Menikah untuk Bahagia. Alhamdulillah sudah 14 kali cetak ulang. Mungkin itu kali untuk perkenalannya. Oke. Nikah untuk bahagia. Nah, ini pas Iya. banget nih. Konsultan pernikahan. Bahas komunikasi lancar jaya dengan pasangan. Jadi Yes. teman-teman di sini kalau misalnya mau tanya-tanya langsung aja request to speak ya, atau kalau mau sharing juga curhat sekalian boleh Kendra. Bisa langsung request to speak di sini. Oke, Siap. jadi kita hari ini bakal ngomongin tentang komunikasi dengan pasangan. Spesifiknya karena komunikasi ini kan seringkali menjadi masalah atau isu ya yang mendasar atau terbesar di banyak pasangan, dan gak jarang juga komunikasi itu menjadi akar masalah dalam kehidupan berumah tangga gitu. Maka dari itu hari ini kita akan belajar gitu gimana sih caranya membangun komunikasi yang baik supaya kualitas hubungan atau kualitas rumah tangga kita juga semakin baik. Oh, Oke. siap. Ya, langsung aja nih Kak. Sebenarnya apa aja sih Kak Indra masalah komunikasi dalam kehidupan berpasangan itu sendiri? Nah, sebelum kita bahas itu, lebih baik kita samakan persepsi dulu nih. Oh, Esensi boleh. komunikasi apa sih menurut teman-teman? Coba, ayo pengen tahu nih. Kan Esensi kita, komunikasi, iya, apa coba? bertukar pikiran. Oke. Kalau apalagi yang kebayang esensi komunikasi? Ntar aku pikir ya. Kaulan mungkin ada jawaban lagi. Apes kan hostnya Bisa ditanyain. mengungkapkan apa yang ada di pikiran Oke. dan isi hati Iya. tanpa ada judgement dari pihak yang kita ajak komunikasi. Widih, oke. Nah. Kalau dipersingkat kira-kira apa esensinya? Ngomong. Nah, ini nanti kita akan bahas nih, apakah komunikasi sama dengan ngomong. Nanti ingetin ya untuk kita bahas itu ya. Oke. Nah, supaya teman-teman juga kita samain persepsi dulu tentang komunikasi. Esensi komunikasi apa sih sebenarnya? Pesannya nyampe. Iya, Baik. bertukar Pesannya pesan. nyampe. Pesannya nyampe. Itu kan esensi komunikasi. Jadi, kalau ada misalnya orang curhat lagi konseling, iya aku udah sering ngomong sama dia begini, tapi dianya nggak paham. Nah, lu tiba-tiba nyalahin penerima pesan. Kalau esensi sebuah komunikasi adalah pesannya sampai, pertanyaannya tanggung jawab siapa ya untuk membuat pesan tersebut sampai? Penyampai pesan atau penerima pesan?
Penyampai. Bener ya, penyampai ya, sepakat ya kita ya. Iya. Tapi dalam Ya. realitanya yang sering kita salahin siapa? Pihak Penerima. yang lain. Penerima. Betul kan? Wow. Dia nggak Aku bisa tidak diajak berpikir seperti itu. komunikasi. Makanya Oke. sebelum kita ngomong yang teknis-teknis, kesannya canggih-canggih, kita sederhanakan dulu gitu loh. Komunikasi itu apa sih? Pesannya nyampe. Kalau sampai pesannya itu diterima berbeda oleh sang penerima pesan, yang salah siapa? Penyampainya, komunikatornya. Betul. Jadi masalah komunikasi dari kita atau dari pasangan? Di kita. Nggak enak kan rasanya? Iya. Jelek gitu ya. Kalau misalnya nih, kita misalnya ngomong sama keponakan gitu, bener ya? Terus kita ngomongnya bahasanya terlalu apa tinggi gitu loh. Terus ponakan kita cuma belengok gitu. Salah siapa yo? Salah kita. Kalau kita udah ngerti bahwa esensi komunikasi adalah pesan yang nyampe, mulai hari ini semoga nggak lagi nyalahin pihak penerima pesan. Ini dulu yang mesti kita perbaiki. Kalau kita pengen punya komunikasi lancar jaya dengan pasangan, make sure kita mengambil tanggung jawab. Apapun yang ingin kita sampaikan, itu sama persis yang diterima oleh pasangan. Kalau kita niat ngomong A, pasangan kita terjemahin ini B, yang salah adalah yang penyampai pesan. Nah, salahnya di mana? Bisa jadi penggunaan kata-katanya terlalu kusut buat pasangan, bener nggak? Bisa jadi timingnya. Oh. Bisa jadi kode-kode. Nah, kalau kode-kode lebih parah lagi gitu kan. Iya, kode keras. Kode keras gitu. Pasangannya suruh ngeramal sendiri, Kak. Iya. Tahu nggak teman-teman? Kalau nggak bisa marah-marah. Betul. Ternyata tanpa disadari banyak di antara kita tuh menjadi pengikut aliran kebatinan. Oh gitu. Hobinya ngebatin. Kok dia kayak gitu ya? Oh benar. Terus kita berharap dengan kita ngebatin, harusnya dia tahu kan, emang pasangan kita cenayang. Banyak loh penganut gitu. banyak penganut aliran kebatinan, harusnya dia ngerti apa yang gue sedang gue rasakan. Dia omongin aja belum tentu ngerti, apalagi di kebatinan. Iya. Enaknya nggak usah dikasih tahu, udah ngerti gitu ya? Iya, jadi, nah memang kalau kita punya goal one day, saat kita mungkin sudah berkeluarga, punya suami atau punya istri, itu pengen banget suatu saat nanti cukup dengan melihat perubahan dari body gesture kita, perubahan dari mimik kita, perubahan dari energi kita, pasangan kita paham, oh oke, aku paham apa yang sedang dia rasakan. Itu enak banget kalau udah nyampe ke level itu kan tinggi banget level komunikasinya. Tapi yang kayak gitu kan nggak bisa dituntut atau ditunggu, yang kayak gitu tuh perlu diperjuangkan gitu loh. Oke. Nah jadi kalau orang misalnya salah pasangan, aku bete sama dia, habis ini nggak ngerti aku. Kalau lagi konseling ke saya, kira-kira yang bakal kena jewer yang mana? Yang konseling? Iya. Karena gini loh, kalau di cara kerangka berpikirnya aja tuh belum tepat, gimana cara kita memperbaiki komunikasi? Bener nggak? Kita sibuk berpikir tentang hal-hal yang teknis. Kita lupa dari sisi esensinya sendiri tentang komunikasi dengan pasangan. Dan yang banyak juga parahnya lagi adalah, misalnya nih gini nih teman-teman, dapat tugas ke Timbuktu misalnya. Pernah tahu Timbuktu nggak sih? Apa tuh Kak? Beda generasi kita berarti ya. Yang Space Tune itu ya Timbuktu atau Donald Pepek? Donald Pepek ya. Oke, kita masih satu generasi. Masih satu generasi ya Mbak Dewi. Iya. Mbak Wulan. Generasi ketahuan angkatannya ya. Ketahuan banget. Kan kalau lagi bisa Timbuktu kan sebuah wilayah antah berantah. Dulu saya pikir cuma ada di dongeng, ternyata beneran ada di peta gitu kan, ya real gitu. Misalnya kita ditugaskan ke Timbuktu untuk membuat sebuah bisnis baru, membuka sebuah peluang. Pertanyaannya, apakah kita memaksa mereka untuk ngerti bahasa Indonesia atau kita yang belajar ngertiin bahasa mereka? Kita belajar bahasa mereka yang kita datangi. Betul, untuk bisnis kita bersedia ngertiin mereka. Kenapa dalam sebuah relationship kita maksa pasangan kita untuk ngerti kita? Oh, benar. Tapi Kak, kalau misalnya nih udah berkali-kali, gue udah coba nih ngomong-ngomongin, tapi si dianya nggak ngerti-ngerti gitu Kak, kan can't help but frustration gitu loh, kitanya frustasi gitu. Ya jelas aja frustasi kalau kita terus-menerus menggunakan cara yang sama dan berharap dapat hasil yang berbeda.
diketahuin sama Einstein nanti. Gitu Kan ya. melakukan hal yang sama Bener setiap juga sih. hari dan berharap dapat hasil berbeda. Insanity kata Einstein kan. Jadi kalau kita udah tahu kita pakai cara komunikasi ini, pendekatan ini, terus kejedot gitu kan, nabrak pintu gitu, nggak nyampe pesannya. Cari jalan memutar. Seringkali kita maksain itu lagi, akhirnya kita kesel, dia bete. Benar. Mulailah sebuah kekusutan dalam pikiran, memang dia tidak mau ngertiin aku. Dia hanya sibuk dengan Oh iya pikirannya tuh, sendiri aja. Padahal dia juga berpikir hal yang sama menyimpulkan. tentang kita. Oke, jadi dalam berkomunikasi harus pakai strategi juga ya, Kak? Iya, jadi dalam berkomunikasi nomor satu, ngerti dulu nih esensi komunikasi. Berarti saya yang bertanggung jawab untuk membuat dia paham apa yang saya sampaikan. Tanya dong, saya ngalamin apa enggak yang kayak gituan dalam pernikahan saya. Tuh, ngalamin ya, Kak? enggak? 10 tahun babak belur. Wow. By the way udah berapa tahun? 22 tahun. Wow, amazing. Ketahuan sepuhnya kan? Wow. Iya. Jadi gini, saya sama istri saya tuh dalam masa kurang lebih 10 tahunan, itu saya ngomong A, dia terjemahinnya B. Beda banget penangkapannya. Dia ngomong C, saya nangkepnya D. Salah siapa coba? Yang ngomong. Ya, karena masing-masing dari kita kan library-nya beda-beda. Ini contoh nih, Atos. Apa yang ketangkep sama teman-teman waktu saya ngomong Atos? Keras. Kalau kata orang Sunda mah sudah. Oh gitu. Ngomongin satu kata yang namanya Atos, pemaknaannya bisa beda-beda loh. Aneh nih orang Sunda. Terus nyalahin konsepnya. Terus kita mulai bertanya, what's wrong with you? Yang kayak gini aja kagak paham. Dia mikir, lu kali yang aneh, lu ngomong kagak jelas kayak gitu. Ayo mulai salah-salahan lagi, bener gak? Iya. Jadi kalau kita mau berkomunikasi, kita make sure bahwa bisa jadi ternyata kamus kita, library kita beda dengan pasangan, bener gak? Saat ngomong, misalnya gini, aku lagi nggak nyaman. Kan kita pengen dimengerti oleh pasangan, bener nggak? Kita lagi nggak nyaman. Iya. Nggak nyaman versi kita sama nggak nyaman versi dia sama nggak? Bisa beda. Itu dia, kata kita pakai sama nggak nyaman. Oh iya kamu nggak nyaman, tapi kamu tetap dengerin aku ya. Kenapa? Karena dulu mungkin dia melihat orang tuanya, itu yang dilakukan. Mau nyaman nggak nyaman, hajar aja terus gitu loh. Setiap dari kita berangkat dengan journey kita masing-masing. Sehingga masing-masing dari kita punya software kita masing-masing, bener nggak? Nah, saat kita beranjak dewasa, software tersebutlah yang kita pakai. Lah, orang yang akan kita nikahi ataupun orang kita nikahi juga punya journey masing-masing, punya software masing-masing. Saat berkomunikasi dengan kita, software masing-masing itulah yang dipakai. Kayak tadi nih, sore saya ngasih konseling. Usia pernikahannya belum sampai 5 tahun, tapi udah pengen bubar. Sering terjadi sekarang ya. Betul, dan tahu nggak salah satu Masya Allah utama mereka apa? Blakor, bukan. Drakor. Odol. bukan ya. Pasta gigi. Komunikasi. Jadi si suami ngerasa ngomong sama kamu capek deh, kagak nyambung. Si istri bilang, lu aja yang bawaannya kenceng mulu. Nah, lu. Waduh. Begitu saya tadi mulai ngasih sisi konseling, mulai tepok jidat yang saya ajak konseling gitu. Iya juga kata dia. Itulah kalau kita memaknai komunikasi aja belum sampai dengan proper, ujung-ujungnya kita cuman nyalahin pasangan kan? Iya. Jadi kayak mikirnya pasangannya yang salah, padahal kitanya belum reflecting, maybe? Iya. Tugas kita misalnya dia nggak paham, cari cara gimana caranya dia paham. Atau tanya gini loh, seringkali saat kita berbicara, kita berasumsi dia paham apa yang kita omongin. Itu kesalahan cukup fatal. Kalau saya dengan istri, dengan anak, habis ngobrol, itu saya tanya. Saya melakukan cross check, kalibrasi. Ini yang dia tangkap persis yang ingin saya sampaikan nggak? Atau beda gitu loh. Berapa banyak orang dalam berkomunikasi melakukan cross check? Enggak banyak. Seringkali, yang penting gue udah ngomong, kelar tugas gue, bener gak?
Iya. Nah, disinilah kesalahan-kesalahan sering terjadi gitu loh. Kalau kita bicara komunikasi itu, waduh, aspeknya banyak banget ya. Makanya kita mungkin sepintas-sepintas, selintas kita senggol-senggol ya. Contohnya, dalam berkomunikasi seringkali kita juga lupa ada yang namanya apa sih pemanasan, preambul, foreplay. Kalau kita dalam berkomunikasi seringnya kita langsung masuk ke inti permasalahan, bisa jadi pasangan yang kita ajak bicara pengennya nggak langsung masuk ke topik yang berat-berat dulu gitu loh. Bahkan banyak juga saya sering temukan pasangan ngomong kayak bajai, tukar topik nggak Kenapa ngasih tuh? sen. Oh, Dia sudah baik-baik. sudah rame di kepala dia, tiba-tiba dia mulai dari tengah gitu loh. Sakit kepala pasangannya. Nggak nyambung. Lo ngomong apa sih? Jadi di pikiran yang ngomong, dia udah mulai dari A sampai F, dia mulai di G. Lah pasangannya berduduk langsung G, ini nggak ada angin hujan tiba-tiba ngomongin G gitu loh. Oke. Banyak kan aspek komunikasi. Belum lagi kalau kita ngomong soal apa sih timing. Wah, ini banyak nih yang timingnya yang apa suka miss untuk timing. Ada yang punya prinsip pokoknya kalau kita punya masalah harus selesai malam ini juga. Iya, kalau paham pasangan sepaham. Kalau enggak ngeles terus pasangannya. Ntar deh, besok deh gitu kan. Ayo, siapa yang harus diikutin kalau udah kayak gini? Ya. Ujung-ujungnya kita bahas ini malah tambah kusut ya. Iya. Nah, Kak, terus gimana tuh Kak cara tahu nih gue sama pasangan gue tuh misal nih kalau gue ambil dari kehidupan rumah tangga misalnya my parents ya Kak. Itu kalau setiap ngobrol gitu pasti kebanyakan nih most of the time berujungnya ke pertengkaran gitu. Tapi kayak sulit gitu loh cari tahu pola komunikasi yang buruk tuh dari mana sih kok sampai bisa tengkar gitu. Iya. Cara analisisnya gimana dong Kak? Kuncinya adalah nambah ilmu. Sehingga kita tidak menurut saya, waduh itu udah kalimat paling mengerikan gitu loh. Karena berarti apa? Kebenaran adalah versi dia. Kecuali yang ngomong kalau menurut saya adalah memang dia sudah punya penelitian S3 di bidang komunikasi rumah tangga, boleh dia ngomong menurut saya gitu loh. Referensinya dia menurut saya apa? Seberapa kompeten dia bisa ngomong menurut saya? Kan ujung-ujungnya itu cuma di level opini, bener nggak? Betul. Persepsi. Yang nggak akan ketemu kalau kayak gini. Makanya kalau kita mau komunikasinya lancar dia sama pasangan, teruslah menambah ilmu, teruslah belajar teknik komunikasi yang efektif itu seperti apa. Contoh, salah satu syarat paling... ada tukang bakso lewat ya? Bukan, itu suami saya sedang ambil nasi dari rice cooker. Saya lupa komunikasi. Saya langsung nengok ke jendela, ada tukang bakso lewat atau gimana? Sampai mana saya tadi? Salah satu syarat utama komunikasi, menjadi komunikasi lancar dia bersama pasangan adalah menjadi seorang pendengar yang baik. Itu udah sering kita dengar, benar nggak? Jadi dalam membangun komunikasi sehat dengan pasangan bukan menjadi pembicara yang baik. Justru yang paling pertama adalah menjadi pendengar yang baik. Ini aja bisa panjang topik pembahasannya. Kebayang nggak? Pendengar yang baik versi suami sama pendengar yang baik versi istri sama nggak? Beda. Bisa beda. Misalnya nih, istri ngomong, suami masih ambil megang HP. Iya udah ngomong, aku dengerin sambil megang HP terus itu kan. Iya aku dengerin gitu kan. Istri udah pengen nyambit pakai bantal, bener nggak? Betul sekali. Jadi maunya HP ditaruh, mata memandang ke kita, terus ngomong deh. Nah, itu belum kurang tidur. Masalah kurang tidur tuh bikin nge-lag kalau diajakin komunikasi kayak, hah? Sampai 3 kali gitu. Banget. Nah, makanya menjadi pendengar yang baik aja itu mesti butuh berapa SKS untuk menyamakan persepsi bersama pasangan. Apa sih makna menjadi seorang pendengar yang baik gitu loh. Saya udah kenyang di ruang konseling ngebahas tentang menjadi pendengar yang baik ini. Terus mereka bilang, oh gitu ya Pak. Ya Allah. Mereka bahkan konsep menjadi pendengar yang baik aja tuh kayaknya baru oh gitu. Jadi mereka berpikir yang penting gini, bahkan tidak sedikit di antara mereka yang berpikir menjadi pendengar yang baik itu artinya diam.
Padahal diam tidak sama dengan menjadi pendengar yang baik. Diam tapi ngelamun gitu. Bisa jadi. Diam tapi pikirannya kemana-mana gitu. Kayak kalau curhat ke Debbie ya. Kok gua? Jadi kalau kita ingin menjadi pendengar yang baik, nih bahkan banyak orang yang saat ceritanya berkomunikasi sama pasangan, dia diam sebenarnya lagi mikirin jawaban. Begitu dia selesai ngomong, gua langsung sikat nih gitu kan. Wah. Udah nyiapin amunisi. Kayak main game aja. Lah iya, jadi berbalas pantun jadinya kan, bukannya mendengarkan. Iya. Ya, jadi kalau kita bicara komunikasi lancar ya ini sangat banyak aspeknya gitu kan. Misalnya gini nih, ada seseorang yang dibesarkan di sebuah keluarga yang seringkali nggak terlalu main perasaan gitu loh. Berantem, habis itu udah ngobrol biasa lagi gitu kan. Nikah sama pasangan yang cukup main perasaan gitu Sensitif loh. gitu ya. Sensitif banget orangnya. Terus malah harus gitu. Enggak, ini perumpamaan, Deb. Oh, perumpamaan. Just in case gitu. Langsung sensi. Debbie merasa begitu. Aku harus mencari yang sensitif. Oke, gue langsung menyimpulkan nih. Jadi jangan berasumsi, dengarkan deh. Waktu si salah satu pihak yang terbiasa di keluarga yang nggak terlalu main perasaan nikah dengan orang yang sangat sensitif, terus dua-duanya berusaha berkomunikasi. Kira-kira apa yang terjadi ya? Yang satu pihak tidak sadar, friksi. Yang satu pihak tidak sadar sudah melukai pasangannya, yang terluka ngerasa, lu sadar nggak sih lu nyakitin gua? Kalau ditanya, yang mana yang gua nyakitin lu? Nah, lu. Terluka. Belum lagi kalau kita ngomong topik luka pengasuhan, wah lebih seru lagi nih. Wah itu. Berapa banyak? Itu kayak, kayak kalau orang tuaku tuh kalau mereka saling ngobrol itu kayak quarreling gitu loh. Itu yang aduh ya ampun, aku tiap pagi tuh kayak mendengarkan Cici Cuit pagi-pagi, bukan mendengarkan suara burung yang indah tapi mendengarkan. Jadi memang pola komunikasinya seperti itu. Berteriak-teriak dengan nada tinggi. Betul. Nah, nggak sehat. Sangat. Kemudian itu membuat saya jadi kayak kalau suami naik nada tinggi, saya langsung tersinggung. Nah, baru mau tak bahas itu. Betul kan? Karena langsung ke-trigger traumanya kamu gitu. Jadi kamu jangan kayak bapak ibuku ya gitu. Padahal suami niatnya aku nggak mau kayak gitu, aku cuma mau menyampaikan sesuatu gitu loh. Jadi pakai nada tinggi untuk emphasize something, tapi sayangnya sudah yang defensif tuh langsung. Ya, complicated ternyata untuk topik komunikasi ini ya. Sangat-sangat complicated. Saya boleh tanya nih Mas Indra. Mbak Bulan, silakan. Gimana caranya jika pasangan kita itu sedang menutup diri, kemudian kayak tidak mau sharing apa yang sedang dia pikirkan karena dia takut kalau dia share itu akan membuat pasangannya nambah beban pikiran atau bikin sedih gitu loh. Oke. Ini kalau kayak gini kan berarti ada aspek lain nih Mbak Bulan. Apakah kita di mata pasangan sudah dilihat sebagai seorang partner atau sebagai seorang sahabat? Sudah sih. Nah, kalau sudah, berarti dia akan lebih mudah untuk diajak terbuka gitu loh. Terus juga terkait juga dengan prinsip dia, gini-gini. Ada laki-laki yang dikasih wejangan oleh orang tuanya, kamu sama istri jangan kasih masalah yang berat-berat. Laki-laki itu tanggung sendiri semuanya. Pokoknya sama istri kasih yang enak-enak aja. Akhirnya apa? Dia menanggung beban itu sendirian karena dapat programming dari orang tuanya seperti itu. Jadi, baik. Terus gimana dong? Apakah kita pasrah? Ya enggak juga gitu loh. Nah, di sinilah pentingnya kita punya komunikasi yang sehat bersama pasangan. Momen-momen saat pasangan sedang drop sebenarnya itu adalah kayak raport kita gitu loh. Apakah dia mau terbuka sama kita? Apakah dia bisa melihat kita sebagai sosok yang bisa lifting up dirinya gitu loh. Bisa ngasih suntikan energi, suntikan moral kepada dia. Kalau belum, ya jangan sedih dulu. Ayo berproses untuk bisa nyampe ke arah situ.
Oke, jadi berat ya bahasannya. Aduh. Nah, cara berprosesnya sendiri, it takes a long time juga ya, Kak Indra? Kan tadi saya kasih bocoran, saya aja 10 tahun. Iya. Wow. Gini loh. Dan terus buat tahu ya, buat reflecting, buat terus belajar dan ngumpuk ilmu biar kita tahu nih apa aja yang salah dalam berkomunikasi kita harus sering-sering ini dong, kayak baca-baca dan juga ikut Betul, yes banget. webinar. Kalau kita Karena itu, monggo. Kak Indra, intermezzo dulu. Karena itu, ya, karena kita harus pupuk ilmu biar tahu nih mana nih lubang-lubang yang perlu benerin gitu ya. Biar tahu apa sih hal-hal yang salah nih dalam pola komunikasi dalam bersama pasangan. Kita tinggal scroll ke atas nih. Kita ada banner di sana. Kita ada webinar relationship journey yang kita bakal diajari nih cara berkomunikasi dan berkonflik dengan sehat secara pasangan. Nah, di sana Kak Indra Noveldi sendiri ya akan bukan muncul ya, akan menjadi salah satu speaker atau mentor kita di webinar ini. Nah, di sini kita akan belajar banyak hal mulai dari komunikasi sampai apa sih hal-hal yang perlu dihindari gitu loh saat kita berkomunikasi dengan pasangan. Bisa klik saja webinar tersebut lalu Anda akan langsung daftar saja di loket.com. Oke, kembali ke laptop nih Kak Indra. Monggo. Oke, maka dari itu tadi harus mupuk ilmu dan praktek. Dan itu takes a long time. Kalau kita habis belajar, biasanya kita suka lupa. Rasa sudah selesai tugasnya. No, itu baru permulaan. Karena apa yang kita pelajari, teori, itu seringkali tidak semudah itu dalam implementasinya. Makanya, ya benar kayak gini polanya. Belajar, praktek, kejedut, kejeblos, nyungsep, belajar lagi, praktek, kejedut, kejeblos, nyungsep. Gitu polanya. Trial gitu ya? Iya dong. Kayak misalnya, Debbie lagi dapat resep makanan baru nih. Yang belum pernah dicoba sebelumnya. Wah, keren nih, enak nih. Terus praktek. Hasilnya pasti langsung enak. Pasti aneh dulu sih. Ya persis kayak gitu ya namanya belajar. Waktu kita misalnya baca buku, wih keren banget. Wah, Masya Allah, cakep banget ini buku. Terus kita praktek. Lah, kok nggak ada yang jalan ya? Lah, kok beda sama kayak di buku ya? Ya memang gitu proses belajarnya. Oke. Terus sama kalau kita belajar, kalau boleh, jangan mengandalkan tips and trick. Kenapa tuh? Ini, tips and trick menghadapi pasangan. Kalau pasangan Anda sedang begini, lakukan ini. Begitu Anda praktekin, pasangan Anda marah. Ayo, puyeng nggak? Itu tiap kali beli majalah kayak gitu, kayak isinya. Mulai dari Cosmopolitan sampai majalah-majalah yang... Habis ini gue dimusuhin sama majalah-majalah tersebut. Ada tips relationship gitu. Gak diundang lagi dong. Mungkin mesti lebih ke praktikalnya yang itu ya, maksudnya ada konteks, kemudian betul, dijalankan. Konteks itu penting banget, Mbak Wulan. Betul. Iya. Seringkali kita kayak robot gitu kan. Mentah-mentah ya? Berikan bunga. Yang ada bunganya dilempar ke tempat sampah. Gua nggak butuh bunga. Bunga rekening mau. Bunga deposito. Lo pikir gua apaan? Nggak ada artinya bunga buat gua. Nah, di sini lagi pentingnya kita dalam berkomunikasi juga mengenal misalnya apa, love language-nya dia apa. Bener nggak? Wah, kalau ngomong sama dia, kalau love language-nya adalah bahasa kata-kata pujian, wah sering digombal-gombalin dikit gitu. Bener nggak? Betul. Atau love language ternyata hadiah, sebelum ngobrol beliin dulu apa gitu. Itu perlu strategi semua. Makanya saya bilang tadi, banyak potongan puzzle yang perlu kita lengkapin. Dengan kita belajar, baca buku, dengan ikut kelas, dengerin YouTube gitu kan, itu pelan-pelan potongan-potongan puzzle itu mulai datang. Habis itu apa? Ya kita yang ngerangkai potongan puzzle-nya. Waktu ngerangkainya sendiri kan juga butuh ikhtiar, bener nggak? Ini potongan ini cocoknya ditaruh sebelah mana ya supaya pas. Nggak sembarangan jebret gitu doang kan? Bentar minum dulu. Aku mau cerita dikit. Moga Mbak Wulan. Jadi dulu waktu masih kecil beranjak dewasa itu
orang tua itu biasanya selalu gini, kalau orang Jawa bilang dilungguhke gitu. Apa itu? Kamu duduk, aku mau Oh bicara. alah, oke. Kamu duduk di ruang tamu, aku mau bicara. Itu rasanya udah berkecamuk kayak ketemu guru BK. Padahal sama orang tua sendiri ya. Dan itu tuh bukan malah membangun kedekatan, tapi malah kita defensif dulu. Nih, ada apa nih? Aku mau di sidang apa nih gitu kan. Nah, itu otomatis kita sekarang jadi yang kayak tiap kali mau diajakin ngomong serius jadi berkelit gitu kan. Yes. Karena aku nggak mau digituin gitu. Kalau ada yang makna kalau ngobrol ada aja udah berbeda jauh jadinya kan. Langsung mules-mules. Langsung ketakutan, langsung Terus- kayak defensif gitu, kayak ini mau ada apa gitu. Terus harus gimana dong? Karena kakak gue kayak gitu. Itu aku juga nggak tahu. Aku makanya tanya, cerita. Jadi gini, kita perlu proses namanya reprogramming, Mbak Ulan. Jadi, salah satu langkah reprogrammingnya adalah kita memberikan makna yang berbeda dari kata ngobrol itu sendiri. Karena mungkin selama ini makna ngobrol buat kita itu sama dengan di sidang. Wah, bener. Nah, Debbie kena. Iya, gue sering banget di sidang soalnya. Yuk, Debbie, kita perlu bicara. Mati, gue salah apa gue hari ini gitu kan? Iya. Barusan di sidang. Jadi gini, termasuk juga berkomunikasi dengan pasangan. Kalau tiap ngobrol yang ada cuman bahas masalah, kalau pada saat ngobrol yang ada adalah nyalahin pasangan, kira-kira pasangan mau tertarik ngobrol sama kita nggak jadinya? Jadi menghindari. Menghindari. Makanya dengan kita melakukan proses reprogramming adalah, ayo kita berpelan-pelan melakukan ikhtiar sehingga makna ngobrol buat kita dan pasangan menjadi hal yang menyenangkan. Itu kuncinya. Kalau kita sudah ngerasa ngobrol itu sebagai sebuah hal yang menyenangkan, kita pengen ngobrol terus kok sama pasangan. Karena gini loh, contoh-contoh buat mereka kayak Mbak Bulan usia pernikahan udah berapa tahun, Mbak? Ini mau 7. 7 tahun, oke. Katanya itu kalau udah melewati 7 itu udah lumayan gitu katanya. Hoax. Tapi saya dulu itu bukannya persahabatan ya gitu. Ya kan pernikahan juga persahabatan, Dep. Oke. Sebenarnya saya dulu bercerai di tahun ke-7 karena jadi kalau di tahun Waduh. ke-7 udah mulai ancang-ancang. Deg-degan dong. Iya. Oke. Takut terulang sih, semoga tidak sih. Iya. Amin. Jadi kalau kita mau memberi makna berbeda dari ngobrol ini sendiri, kita perlu secara sengaja merancang step by step-nya gitu loh. Contoh, misalnya dari 10 kali ngobrol, maksimal yang boleh bahas masalah itu cuma 1 kali. Sisanya pacaran. Nah, kalau banyak masalah. Kalau banyak masalah. Gimana? Masalah ekonomi. Oh my God. Nih, kalau banyak masalah setiap hari. Oke. Terus, aku juga mau, mungkin lanjutin dulu. Aku pengen tanya terkait hal ini juga kayak. Jadi, kalau misalnya Debbie udah sempat baca buku yang saya tulis Menikah Untuk Bahagia, di situ saya bilangin step-stepnya ada 3. Nyaman, trust, sama install. Saat kita ingin mengingatkan pasangan, itu sudah fase install namanya. Kita ingin melarang pasangan, itu juga sudah di fase install. Saat kita ingin mengkoreksi pasangan, itu juga fase install. Kita minta pasangan melakukan sesuatu, semua fase install itu. Nah, sedangkan ada 2 tahap lagi sebelumnya, nyaman sama trust. Kebanyakan orang langsung bypass pengen install. Makanya sering kepentok gitu loh. Ayo kita mundur lagi ke 2 fase sebelumnya. Ciptakan dulu rasa nyaman. Kita kalau misalnya punya sahabat nggak, Debbie? Punya. Nyaman nggak ngobrol sama sahabat? Nyaman. Nyaman tuh nyaman banget. Nyaman banget. Nyaman banget. Nah, kenapa kita tidak membuat diri kita menjadi yang sosok nyaman banget buat pasangan mau ngobrol sama kita? Karena kalau dia nggak nyaman sama kita, dia akan nyari teman ngobrol di luar sana. Duh, berarti. Oh. Kak, kalau misal nih Kak, setiap ngobrol gitu, tapi si pasangan itu, ini nyalain lagi. Tapi si pasangan itu selalu ngobrolin masalah lama gitu Kak. Undat-undat ya, Dep. Iya.
kayak Mengingat hal yang ngungkit-ngungkit lalu. gitu loh, heeh. Nggak fokus. Nanti itu ada lagi namanya membuat sebuah SOP. Oh, Ngobrol pun perlu sampai perlu SOP. SOP. Oh iya, Oh my the do's god. and the Oh my god. don'ts. Lah kalau enggak, Wow. apa rules yang perlu dipatuhi oleh kedua belah pihak? Masing-masing seenaknya aja dong kayak gitu. Iya. Banyak kan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi? Oke, jadi reprogramming tadi ada di webinar ya guys. Reminder. Oke, apalagi Dep? Oke, nah aku pengen tanya juga nih Kak, kan tadi Kaulan bahas kayak keterbukaan gitu ya. Kalau pasangannya malah nggak enak hati mulu gitu. Nah itu apa sih Kak pentingnya keterbukaan gitu dalam berkomunikasi? Apakah kita harus selalu terbuka gitu walaupun nggak nyaman? Karena kan rasa nyaman juga come first gitu. Terus gimana sih caranya buat vulnerable gitu Kak ke pasangan sendiri? Iya, nyaman itu kan sebuah proses ya Debbie. Debbie punya sahabat kan nggak langsung kenal langsung jadi sahabat, bener nggak? Ada proses yang Mm-mm. cukup panjang sehingga dalam perjalanannya Debbie menilai kayaknya ini orang bisa gue percaya, kayaknya gue enak ngobrol sama dia, kayaknya gue satu frekuensi sama dia, kayaknya kalau gue ngomong sama dia nggak ada mental judgment deh. Kalau gue ngobrol sama dia, kayaknya dia nggak cuman badannya berada di depan gue, tapi hatinya, pikirannya, otaknya, rasanya ada di depan gue juga dia. Dan dia bisa menghadirkan energi juga buat gue. Nah itu semua faktor-faktor yang bisa membantu rasa nyaman gitu loh deh. Mungkin nggak itu terjadi dalam waktu 1 minggu? Enggak juga. Nggak mungkin. Makanya apalagi kalau Nah. sudah terlanjur punya luka-luka dalam prosesnya. Nah ini lebih seru lagi kan? Lebih sulit. Lebih tidak mudah lagi untuk kita membangun rasa nyaman. Karena masing-masing kan ingin dimengerti bahwa gue terluka. Kalau si suami ingin dimengerti dirinya terluka, si istri ingin dimengerti dirinya terluka, terus yang mengertiin siapa ya? Tuhan. Datanglah yang nawarkan diri, hai aku ngerti kamu loh. Au. Waduh. Itu bibit-bibit itu. Bibit-bibit. Oh itu ya jadi root problemnya itu. Exactly. Jadi seringkali Oh my God. orang nggak ngeh bahwa nggak ya kecuali di sakit jiwa nggak ada loh orang yang niat gua hari ini niat selingkuh. Yes, gua niat selingkuh hari ini. Kagak ada. Padahal. Kecuali di sakit jiwa kita bicara normal gitu kan. Awalnya dari mana? Di rumah nggak nyaman, di rumah nggak nyambung, di rumah kayaknya nggak satu frekuensi, di rumah begini, di rumah begitu. Terus tanpa sadar, tanpa sengaja, mak berduduk, ketemu di kafe, nggak sengaja ketemu di ruang kantin kantor, nggak sengaja temannya teman lagi datang bareng, ketemu ngobrol, nyambung, nyaman. Nah lu, Wadaw. ada yang nggak masuk akal dari yang gue sampein? Masuk akal Masuk semua. akal sekali sih. Betul. Ada. Nah, Kak, kalau misal nih Kak, kayak aku ngelihat dari, ini gue ambil dari pengalaman semua nih, dari my parents gitu. Yang gue lihat emang mereka tuh sudah terluka gitu loh Kak, antara satu sama lain. Dia terluka gara-gara ini, dia terluka juga gara-gara ini, saling melukai lah. Nah dia sudah memprogram nih di mindsetnya kalau pasangan gue tuh udah enemy gitu Kak. Terus udah separah itu gimana tuh Kak? What's the first step mereka harus take gitu loh biar bisa kembali seperti semula gitu. Untuk memperbaiki hubungan, minimal ada satu pihak yang mau bayar harganya. Ngalah. Enggak, bukan itu harganya. Gimana tuh? Bertumbuh. Mau belajar, mau Iya, mau nambah ilmu, bersedia merubah mindsetnya, bersedia untuk mempertanyakan kembali values-nya, bersedia untuk lihat lagi belief-belief yang dia punya. Banyak yang dia akan lakukan introspeksi diri. Itu harga yang perlu dia bayar. Gitu. Jadi kalau ada orang suka ngomong sendiri, untuk memperbaiki hubungan kan perlu dua-duanya. Iya, welcome to the jungle gitu loh. Nggak akan ada yang mau. Minimal ada satu pihak yang mau mulai duluan. Minimal ada satu pihak yang bersedia bayar harganya lebih dulu, lebih banyak dibandingkan yang lain. Loh, enak di dia dong. Nah ini mental hubungan transaksional gini nih yang keroknya banget gitu loh. Kenapa harus gua bukan dia? Dia mikirnya juga sama. Ya udah ke laut aja. Hempaskan. Tenggelamkan. Ini menarik banget nih Kak. Jadi untuk merubah hubungan ya, untuk merubah something yang udah
broken gitu, itu harus dari Salah. internal dulu, harus diri sendiri dulu. Yes, betul. Tahu nggak berita lebih horornya apa? Kalau kita sebagai pasangan tidak memperbaiki relationship kita dan dilihat direkam oleh anak kita, most likely anak kita akan mengulang journey yang sama. Wah, Amit-amit. ini, Amit-amit. Amit-amit. Jangan. Habis ini pada kapok ngundang gue nih. Pegangan tangan Dep sama Mas Indra tadi. Gak mau kayak jadi takut nikah dong nanti gue, Kak. Baby, kalau belum nikah, reprogramming sejak sekarang. Karena kalau enggak, nanti yang nongol jadi pasangan Debbie, itu pilih salah satu, mirip nyokap atau mirip bokap. Most likely bakalan kayak gitu. Aduh, kok gitu? Padahal Debbie sayang banget tuh sama papi. Aduh, tapi ya nggak mau kayak papi. Ternyata lebih berat topiknya malam ini ya. Iya dong, gue jadi ini was-was. Gue tidak menyangka loh akan seperti ini. By the way, Kak, ngomong-ngomong berkonflik nih ya, kan pasangan banyak konfliknya, dan ngomong-ngomong anak juga. Nah, Kak, boleh nggak sih sebenarnya pasangan gitu berkonflik di depan anak, atau harus kayak sembunyi-sembunyi gitu, Kak? Jangan pernah konflik di depan anak, apapun alasannya, tanda seru 3, tengkorak. Oh my God. Waduh. Pakai petir. Nggak boleh di depan. Waduh. Kenapa tuh, Kak? Aku pikir karena gini loh, mindsetnya my parents itu biar anak-anak tahu katanya masalah yang ada gitu katanya. Look at yourself right now. Are you a secure person or insecure person? Oh, Dep. Berdua banyak PR. Waduh. I raise my case. Kayak gitu aja masih piring terbang, setrika terbang itu. Waduh. Oh my God. Dan nggak bisa kemana-mana, mau ke rumah siapa? Terus selain itu juga, jangan pernah curhat masalah Anda dengan pasangan kepada anak Anda. Anda sedang meracuni masa depan anak Anda kalau Anda melakukan itu. Ya ampun. Waduh, berarti kalau mami gue curhat, gue tutup telepon. Ya ampun, Dep. Oh, kok gitu? Terus dia gimana curhat? Maksudnya dia curhat ke Kak Indra ya harusnya? Nggak selesai kita bahas malam hari ini. Pokoknya gue tugasnya ngelemparin ini aja untuk jadi wake up call dulu gitu loh. Karena pasti nggak kelar kita bahas malam hari ini. Betul. Okay. Luas ya tentang komunikasi ternyata ya. Merembet banget. Merembet kemana-mana. Kemana-mana pastinya. Kalau orang berpikir komunikasi sama pasangan adalah skill, teknik berkomunikasi. Nggak cuma itu cuma satu potongan puzzle. Apakah kita sudah kenal siapa orang kita ajak komunikasi? Tahu nggak latar belakang dia gimana? Tahu nggak saat kita ngomong sesuatu ternyata bisa men-trigger trauma di dia? Nah, lu. Gitu. Gali, Dep, gali. Yes. Oh, kok gue? Ya, maksudnya menggali itu yang membuat kita ke-trigger supaya kita nanti kalau ada masalah yang sama, kita nggak reaktif lagi gitu. Jadi gitu ya. Banyak sih yang nge-trigger gue. Nah, Kak, aku pengen tanya juga nih, Kak. Ini bisa general ya. Gimana sih, Kak, cara kasih masukan gitu atau nasihat ke pasangan tanpa terkesan merendahkan atau menyalahkan gitu, Kak? Mau jawabannya jujur atau menyenangkan? Jujur dong. Oke. Jawabannya adalah apakah kita di mata dia sudah menjadi sosok yang layak untuk dia dengarkan? Oh. Tapi kalau pasangan masa nggak layak, Kak? Kita ngerasa layak di mata dia, kita sosok yang layak nggak di mata dia untuk didengerin? Waduh. Bisa gitu ya? Jadi kalau misalnya nggak layak, nggak didengerin dong? Nggak bakal didengerin. Oh, kayaknya aku tahu penyebab kenapa aku dulu sampai bercerai deh. Sampai berbusa-busa ngomongnya tuh nggak didengerin. Lalu terus gimana cara biar layak kalau dia nggak dengerin kita gitu kan? Nanti ada jawabannya di webinar. Oke, jawabannya di webinar ya guys. Scroll ke atas, klik, langsung daftar. Cuman 5 menit nggak sampai. Oke. Tarik nafas dulu. Berat ini banget gue over. Mas Indra, aku mau tanya nih, kalau ini nanti bisa kita terapkan nggak sih untuk ex suami ataupun istrinya gitu? Maksudnya, apakah kita juga bisa menggunakan teknik komunikasi ini? Karena seperti yang Debbie sampaikan tadi, kadang kalau sudah bercerai jadinya enemy gitu loh.
tergantung goalnya apa. Ini loh, kalau saat kita sudah menikah lagi, dan ternyata kita nggak ada sangkut pautnya lagi, misalnya soal anak yang harus berkomunikasi, saran saya adalah move on. Karena, Oh gitu. Baik. karena nggak ada manfaatnya, hanya akan menimbulkan masalah baru dengan pasangan yang sekarang gitu loh. Oke. Kecuali kita ada anak dengan pasangan yang sebelumnya, oh itu wajib untuk tetap berkomunikasi, itu topiknya beda lagi nanti gitu loh. Berarti kan harus Oke. co-parenting bersama ex kita kan. Mm-mm. Nah, gimana bisa menyamakan persepsi untuk masalah parenting, menyamakan bahasa, menyamakan frekuensi, itu panjang lagi topiknya. Wow, kayaknya mesti daftar nih webinarnya Ini karena nyambung kemana-mana nih. benar. Ini kayak the root of all problem ya, communication. Ya. Debbie, tahu nggak apa PR terbesar kebanyakan orang apa? Apa? Dirinya belum menjadi teman untuk dirinya sendiri. Wah, ini dibahas juga nih. Jadi Oh. harus accepting yourself gitu dulu ya, Kak. Apa nih yang ribut di kepala kita? Nah, itu kan juga komunikasi. Oh, gitu. Jadi harus paham sama diri sendiri dulu gitu. Betul banget. Nah, ini dibahas juga nih Kak Indra di sesi 1 webinar kita. Winner relationship, jadi understanding yourself to build a better Nah, relationship. nyambung kan berarti kan? Mm. Wow, udah lengkap banget sih ini webinarnya. Aduh, aku pasti ikut deh. Duduk paling depan aku nanti, Mas Indra. Ini Zoom sih, Kak. Oh iya, nggak apa-apa deh. Oke. Nah, Kak, tadi kan kita sering bahas tentang situasi dan waktu yang tepat. Jadi sebenarnya kapan sih, Kak, waktu yang tepat gitu loh untuk mengkomunikasikan tuntutan kita atau membahas masalah yang ada ke pasangan? Iya, buat tiap orang beda-beda deh, nggak bisa disamain. Waktu yang tepat itu kita mesti tahu spesifik. Misalnya, sering dapat tips dan trik dalam majalah ataupun postingan-postingan di sosial media. Waktu yang tepat adalah saat dia begini. Belum tentu applicable loh buat pasangan kita. Makanya saya bilang hati-hati dengan tips and trick. Kita benar-benar perlu custom, tailor-made. Terus orang suka bilang, pillow talk adalah masa paling tepat. Lah ketemu pasangan, ketemu bantal, hilang dia. Betul. Langsung bablas. Terus digoyang-goyang, ayo kita pilot talk dulu, ayo dong bangun. Yang ada dia ngeraus, ngamuk. Atau beler, gimana? Apa? Aku udah ngantuk ya udah tidur besok ya, bye. Berarti harus mengobserv pasangan kita juga ya, Kak? Exactly. Jadi nggak ada jawaban spesifik kan tiap nanya ke gue kan, Dep? Iya. Perlu ilmu untuk bisa meramu banyak informasi. Kan kita menggali terus dapat informasi ini, potongan puzzle ini. Gimana ya cara merangkainya supaya pas gitu loh. Itu sulit sekali nih berumah tangga. Oke. Jangan berpikir bahwa rumah tangga itu rumah-rumahan. Waduh, kompleks banget, Bob. Aku udah 14 pedot di tengah jalan, 14 tahun pedot di tengah jalan. Jadi ya udah ganti lagi, switching. Orang-orang switching karir, aku switching orang. Aduh, Mak. Switching husband. Waduh. Oke, ini last question. Oke. Apa yang pengen Kakak sampaikan nih buat pasangannya merasa bahwa komunikasi dia masih belum nyaman gitu, berkomunikasi dengan pasangannya, menghindari mulu. Yang menghindari siapa? Dia kayak aku nggak suka nih, kayak kurang nyaman gitu sama pasangan gue, atau malah pasangan gue setiap gue pengen ajak ngobrol dia wajahnya langsung cemberut gitu. Ya, yang kedua dulu kita jawab ya. Oke. Dibalik pertanyaannya, apa yang sudah lo lakukan atau tidak lakukan sehingga pasangan lo merasa nggak nyaman sama lo? Itu jawabannya. Oke. Oh, balik lagi ke kita ya. Kagak enak banget ya? Nggak enak, pil pahitnya. Kalau yang pertama, kita nggak nyaman, jawabannya grow up, bangun. Bangun? Iya, jangan jadi anak kecil. Oh, harus tambah ilmu, belajar. Menghadapi dan cari tahu. Kan dari awal bahwa esensi komunikasi adalah pesan yang sampai. Dan si penyampai pesan adalah yang bertanggung jawab. Jadi kalau nggak nyaman, rasa nyaman itu bukan itu untuk kita yang menciptakan rasa nyaman tersebut. Oh, gitu. Pokoknya tiap ngomong sama gue, ujung-ujungnya harus ambil tanggung jawab, udah gitu aja dah.
Oke. Nih ngomong sama Kakak, pasangan kita langsung berubah nggak mungkin. Magically. Banyak PR sih kalau aku melihatnya, banyak PR. Yes, Mbak Bulan, bener banget. Pokoknya buat diri sendiri Yes, gitu loh, harus betul. cari gali-gali diri sendiri lagi supaya kita bisa jadi penerjemah yang baik buat pasangan. Menerjemahkan dari otak kita supaya bisa dipahami oleh pasangan gitu. Oke. Well, mungkin sampai sini dulu kali ya Kak Indra. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Detailnya of Terima course kasih harus banyak. detailnya tentu saja ada di webinar yang akan kita mulai dari besok Sabtu gitu. Jadi Anda semua di sini nih, audiens di sini punya waktu masih beberapa hari nih buat contemplating gitu. Atau mungkin langsung aja klik dan daftar gitu webinar relationship journey, karena di sini kita akan bahas dari A sampai Z sih, akan dibahas tuntas gitu loh. How to build atau cara create gitu hubungan yang lo mau gitu dari dalam diri dan juga dari pasangan. Oke deh kalau gitu, thank you so much Kak Indra udah membagikan banyak banget insight-nya yang malah gue tidak berpikir akan akan berefleksi habis ini. Jadi banyak pikiran gitu. Dan thank you juga buat audiens di sini yang udah join, dan thank you Kak Wulan udah co-hosting. Terima kasih Debbie, terima kasih banyak Mas Indra. Sami-sami. Semoga bermanfaat ya teman-teman semua. Ya, semoga kita bisa ngelihat audiens-audiens di sini ya di webinar besok Sabtu. Oke. Thank you and bye-bye. Bye-bye. Dadah.